Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang siapakah dalang di balik penjajahan Palestina. Ketika kita berpikir tentang Palestina, Anda mungkin berpikir tentang kekerasan, perampasan tanah, dan penjajahan Israel selama 1 dekade lebih. Namun yang mungkin tidak Anda ketahui adalah bahwa negara lain memainkan peran pendorong dalam menyebabkan penjajahan dan peperangan di wilayah tersebut. Untuk mengungkapnya, mari simak sejarahnya. Dari tahun 1516 hingga setidaknya tahun 1917, Palestina berada di bawah kendali Kesultanan Turki Utsmani. Tanah Palestina tersebut dihuni berbagai penduduk dengan keragaman agama, di mana umat Kristiani, Muslim, dan Yahudi hidup berdampingan satu sama lain dalam damai. Kemudian pada awal tahun 1900-an, sejumlah kecil orang Yahudi Eropa mencoba untuk menggalang dukungan terhadap gerakan Zionisme dan pembentukan tanah air Yahudi. Hanya selang 20 tahun sebelumnya, pada tahun 1897, gerakan yang dipimpin oleh Theodor Herzl itu kemudian memulai konferensi Zionisme di Swiss. Herzl dan para ekstremis Yahudi Eropa akhirnya memutuskan akan merampas tanah Palestina demi kepentingan mereka. Tetapi gerakan Zionisme pada saat itu tidak mendapat banyak dukungan. Namun sepanjang kurun tahun tersebut, sekitar 8% penduduk Palestina adalah pemeluk Yahudi. Pada saat yang sama, ideologi nasionalisme Arab sedang bangkit dan banyak warga Palestina menginginkan negara merdeka. Imperialis penjajah Inggris pun mengetahui ambisi Zionisme dan ide nasionalisme Arab itu, kemudian menggunakan situasi tersebut untuk menyusun konspirasi jahat untuk mendukung kepentingan mereka sendiri. Pada tahun 1914, di tengah Perang Dunia I yang berkecamuk, Inggris berperang melawan Kesultanan Turki Utsmani. Selain itu, pada tahun 1915, Henry McMahon, perwakilan Inggris di Kairo, mendekati para pemimpin Arab dengan sebuah proposal. Inggris akan menyetujui kemerdekaan Arab jika mereka membantu berperang melawan Kesultanan Turki Utsmani. Lebih lanjut, pada tahun 1917, Menteri Luar Negeri Inggris Arthur J. Balfour menulis satu paragraf surat kepada Walter Rothschild, seorang tokoh terkemuka di komunitas Yahudi Inggris, yang berbunyi, "Pandangan pemerintah yang mulia dengan mendukung pendirian rumah nasional di Palestina bagi orang-orang Yahudi dan akan menggunakan upaya terbaik mereka untuk memfasilitasi pencapaian objek ini." Nantinya surat korespondensi tersebut dikenal sebagai Deklarasi Balfour. Untuk diketahui, Deklarasi Balfour itu sangat kontras dengan deklarasi tentara Inggris dan Prancis pada tahun 1918 yang menjamin otonomi rakyat Suriah, Palestina, dan Mesopotamia. Inggris pernah menjanjikan kemerdekaan kepada orang-orang Arab yang tinggal di Palestina, tetapi kemudian juga menjanjikan tanah air bagi orang Yahudi di tanah yang sudah dihuni itu. Apakah hanya memindahkan tanah yang bukan milik mereka kepada siapapun yang mereka suka? Ketika Kesultanan Turki Utsmani runtuh pada tahun 1918, PBB memberi imperialis penjajah Inggris mandat untuk kontrol administratif Palestina pada tahun 1920. Itu adalah mandat ganda yang dramatis. Di satu sisi mereka bertindak atas nama klaim Palestina, namun di sisi lain mereka bertindak atas nama komunitas internasional Yahudi yang ingin mendirikan tanah air ilegalnya.
Penjajah Inggris kemudian membuat perbatasan sewenang-wenang, memindahkan tepi timur Sungai Jordan ke Hashemites. Di bawah mandat imperialis Inggris, orang-orang Yahudi Eropa mulai bermigrasi ke Palestina dan membeli tanah-tanah di sana. Bahkan populasi Yahudi di Palestina tumbuh 10 kali lipat dari 60.000 jiwa menjadi lebih dari 600.000 jiwa antara tahun 1918 hingga tahun 1947. Banyak warga Palestina melihat invasi orang-orang Yahudi ini sebagai gerakan kolonial Eropa. Jadi, seperti yang diharapkan, tentu hal itu menyebabkan konflik. Pada tahun 1929, kerusuhan pecah di Wailing Wall, Yerusalem. Baik warga Palestina maupun orang Yahudi kehilangan nyawa. Pada tahun 1936, setelah imigrasi Yahudi semakin meningkat pesat, lebih banyak kerusuhan terjadi. Kali ini penjajah Inggris melakukan kekerasan dan membunuh antara 2.000 sampai 5.000 warga Palestina. Komisi Kerajaan Inggris menyimpulkan itu karena Inggris telah mengizinkan imigrasi massal Yahudi. Palestina memiliki dua masyarakat berbeda yang tidak dapat didamaikan. Setelah itu, Inggris merekomendasikan pembagian tanah. Komite Tinggi Arab menolak kebijakan Inggris ini dengan mengatakan itu semua adalah tanah milik warga Palestina mereka. Inggris kemudian memberhentikan Komite Tinggi Arab. Mereka memperkenalkan White Paper tahun 1939. Disebutkan bahwa Palestina harus menjadi negara dwinasional yang dihuni oleh orang-orang Yahudi dan Palestina. Tetapi imigrasi orang Yahudi akan dibatasi selama 5 tahun. Namun imigrasi ilegal masih terus berlangsung dan kekerasan terus meletus. Dan ketika Inggris tidak dapat menangani kekacauan yang mereka ciptakan, mereka dengan licik mengembalikan negara itu ke PBB pada tahun 1948. PBB kemudian memutuskan untuk membagi Palestina. Tentu hal ini menjadi jauh lebih rumit setelah ini. Tetapi tanah yang dijanjikan Inggris kepada Yahudi Eropa ini berperan utama dalam memicu perang, penjajahan dan pertumpahan darah selama beberapa dekade hingga saat ini. Meskipun diketahui tanah tersebut sebenarnya hak milik sah rakyat Palestina. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami agar terus dapat mengikuti perkembangan update video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.